Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana pahala amal kebaikan dilipat gandakan, dan bulan yang menjadi ajang bagi kita untuk memperbaiki diri. Puasa yang kita jalankan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang dapat merusak nilai puasa itu sendiri. Salah satunya adalah ghibah atau menggunjing orang lain. Seringkali kita menganggap bahwa puasa hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Padahal ada hal yang lebih dari itu, yaitu menjaga lisan dan menjaga hati. Jika kita berpuasa tetapi menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, atau menyakiti sesama dengan ucapan kita, maka bisa jadi puasa kita menjadi sia-sia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana ghibah merusak puasa, kita perlu memahami apa itu ghibah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka. Kemudian seseorang bertanya, "Bagaimana jika yang kamu katakan itu benar?" Rasulullah menjawab, "Jika memang benar, berarti engkau telah menggunjingnya. Jika tidak benar, berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ghibah adalah membicarakan orang lain dengan sesuatu yang ia tidak suka, meskipun itu benar. Jika yang dikatakan tidak benar, maka bukan hanya ghibah, tetapi juga fitnah yang dosanya lebih besar lagi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita tentang buruknya ghibah. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah, bahkan disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus berusaha lebih keras dalam menjaga lisan dan perilaku kita. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga harus diiringi dengan menjaga lisan dan perilaku. Jika seseorang tetap melakukan ghibah, berdusta, atau menyakiti orang lain dengan ucapannya, maka puasanya bisa menjadi sia-sia, karena yang ia dapatkan hanya lapar dan haus tanpa pahala. Dalam hadis ini, Rasulullah bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu penyebab utama hal ini adalah karena mereka tidak menjaga lisannya dari ghibah, fitnah, atau perkataan yang menyakiti orang lain. Mengapa orang suka berghibah? Ada beberapa alasan
Biasanya, satu, karena kurangnya kesadaran akan bahaya gibah. Banyak orang yang menganggap gibah sebagai hal yang biasa, bahkan dijadikan sebagai hiburan atau bahan obrolan sehari-hari. Yang kedua, lingkungan yang mendukung gibah. Ketika kita berada dalam kelompok yang suka membicarakan keburukan orang lain, kita akan lebih mudah ikut terjerumus dalam gibah. Yang ketiga, mencari perhatian atau pengakuan. Kadang seseorang berkuncing untuk membuat dirinya terlihat lebih baik dibanding orang lain. Yang keempat, dendam atau rasa iri. Gibah seringkali muncul karena adanya perasaan iri atau tidak suka terhadap seseorang. Tidak hanya menyadari bahwa gibah adalah dosa besar. Yang kelima, banyak orang yang menganggap bahwa gibah lebih ringan dibandingkan dosa lainnya. Padahal dalam Islam, gibah termasuk dosa yang besar. Lalu, bagaimana cara menghindari gibah, terutama di bulan Ramadan? Satu, dengan cara menjaga lisan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sesuatu yang akan kita lakukan tidak bermanfaat, lebih baik kita diam. Yang kedua, menghindari lingkungan yang suka bergunjing. Jika kita berada di tengah orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, lebih baik kita menghindari atau mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih positif. Yang ketiga, sibuklah diri dengan ibadah. Daripada menghabiskan waktu untuk membicarakan orang lain, lebih baik kita perbanyak membaca Al-Quran, berzikir, atau melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Yang keempat, bersikap husnuzon atau berprasangka baik. Jangan mudah berburuk sangka terhadap orang lain, karena seringkali gibah berawal dari prasangka yang buruk. Yang kelima, mengingat akibat buruk dari gibah. Selain menghapus pahala puasa, gibah juga bisa merusak hubungan persaudaraan dan menimbulkan permusuhan. Yang keenam, jika sudah terlanjur bergibah, segeralah bertaubat. Jika kita menyadari telah mengunjungi seseorang, segera bertaubat kepada Allah, dan jika memungkinkan, meminta maaf kepada orang yang telah kita gibahi. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melatih diri kita agar lebih menjaga lisan dan menjauhi gibah. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus tanpa pahala karena kita tidak menjaga lisan kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu berkata baik dan menjauhi segala bentuk gibah. Semoga Ramadan ini menjadi momen untuk memperbaiki diri dan mendapatkan ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kultum ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.